Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya wa fillah rahimakumullah. Eh, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang akad-akad produk dana penghimpunan. Ya. Jadi ada beberapa akad yang biasa digunakan dalam proses penghimpunan dana. Ya. Yang pertama ada akad wadiah, ada akad qard. Ya. Ini qard ini sebetulnya salah satu solusi yang diberikan oleh uh, sebagian ulama kita dalam pemberian akad wadiah. Kemudian ada syirkah, musyarakah, dan ada mudharabah. Meskipun kalau dalam dunia perbankan yang umum terjadi itu adalah wadiah dan mudharabah. Ya. Namun di kesempatan ini kita coba membahas keempat akad ini yang biasa terjadi di secara umum ya, tidak hanya dalam dunia perbankan. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Wadi'ah ini berasal dari kata wada'a asyai. Ya, asyai'ah berarti meninggalkan sesuatu. Nah, secara definisi, kalau menurut Syed Sabik, wadiah ini sesuatu yang dititipkan kepada orang lain agar dijaganya. Jadi wadiah itu sebetulnya merupakan dana titipan dari pemilik modal kepada pengelola modal, ya, pengelola dana tersebut, atau dari sahibul mal kepada eh, pengelola modal atau bank dan seterusnya atau lembaga keuangan. Ya. Nah, kemudian yang menjadi rukun daripada wadiah ini adalah ada orang yang berakad, ya. Kemudian ada barang titipan, ya, baik berupa uang atau benda lainnya. Kemudian sigat ijab kabul, ya. Nah, ada akad kesepakatan bersama kedua belah pihak bahwa misalnya pemilik modal menitipkan dananya atau harta bendanya kepada eh, seseorang atau lembaga atau pengelola. Lalu kemudian pengelola menyatakan kesediaannya. Ya. Nah, dalam prakteknya biasanya ada wadiah dibagi dua, ada wadiah yad dhamana, ada yad amanah. Ya. Ya, ada yang kemudian wadiah yang kemudian dengan perikatan atau persyaratan dananya diperuntukkan apa, ada juga yang kemudian tidak dipersyaratkan, diberikan kebebasan kepada penjaga atau pengelola modal untuk kemudian mengelola dananya. Nah, inilah yang kemudian menjadi perdebatan daripada ulama kita. Ada yang kemudian mempermasalahkan ketika nantinya akan ada bonus yang diberikan oleh pihak pengelola kepada pemilik modal, apakah itu nantinya berhak untuk diterima, maka ulama kita berbeda pandangan dalam hal ini. Ada yang membolehkan untuk kemudian sebagian diambil oleh pengelola dan sebagian dikembalikan kepada pemilik modal. Ada juga yang mengatakan bahwa sepenuhnya milik pemilik modal. Ada juga yang mengatakan bahwa eh, sebagian modalnya diambil oleh pemilik modal dan keuntungannya diambil oleh pengelola. Nah, makanya kalau misalnya itu ada ulama yang kemudian mengatakan bahwa kalau misalnya insentif atau misalnya tips atau bonus itu ingin dipersyaratkan, ingin diberikan, maka lebih baik menggunakan card, ya, pinjaman, ya, lebih baik menggunakan card. Makanya tadi ada solusi yang berikutnya, yakni menggunakan akad card. Ya. Nah, akad card ini itu harta yang kemudian diberikan oleh kreditur atau pemberi utang kepada debitur, pemilik utang, agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu. Ini Said Sabik mengemukakan hal ini dalam kitabnya. Ya.
Jadi qard ini merupakan pinjaman baik istilahnya, ya, pinjaman yang berapa yang dipinjam dan segitu juga yang kemudian dikembalikan oleh pemilik modal. Nah, ya sekalian, eh, jadi pada prinsipnya tidak boleh ada lebihan daripada qard ini. Ya, beda tadi dengan wadiah. Wadiah itu bisa ada lebihnya berupa tips atau bonus. Ya. Sedangkan qard ini tidak boleh dipersyaratkan juga. Meskipun tadi wadiah juga tidak dipersyaratkan harus ada tips atau bonus. Nah, apa yang menjadi rukun daripada qard ini harus ada sigat, ya, hampir sama tadi dengan wadiah, ada akidain, ya, yang berakad kedua belah pihak sama ya. Kemudian ada harta yang diutangkan, yang dipinjamkan oleh sahibul mal kepada pengelola atau kreditur atau debitur ya. Kemudian syirkah atau musyarakah. Nah, akad syirkah ini sebetulnya ini bisa berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua belah pihak, ya, atau lebih, sehingga antara masing-masing pihak itu sulit bedakan kadang keterlibatannya, ya, ketika sudah bercampur. Meskipun dalam prakteknya sebetulnya orang yang berserikat itu harus jelas berapa perserikatannya masing-masing atau penyertaannya masing-masing. Kalau dia berbentuk uang, maka berapa nilai uang yang disetorkan. Kalau misalnya ada yang menyetorkan dalam bentuk barang, misalnya mesin dan peralatan, ketika ingin membuka usaha, maka itu juga harus bisa dinilai berapa nilai dari taksiran daripada barang atau benda yang kemudian disertakan sebagai dalam kegiatan persyaratan tersebut. Nah, demikian pula ketika para eh, eh, pelaku syirka ini, ya, itu ingin membagi keuntungan, itu harus dibagi berdasarkan jumlah eh, kepemilikan atau penyertaan modal yang kemudian disertakan dalam kegiatan syirkah tersebut. Nah, apa yang menjadi persyaratan rukun daripada syirkah ini? Musyarakah, baik itu syirkah inan misalnya, itu yang pertama adalah sigat, akad ya, ijab kabul, kemudian ada akidain, kemudian harta yang diutangkan, ya, atau harta yang dipersyarikatkan. Masing-masing punya harta berapa. Kemudian yang berikut adalah jenis daripada syirkah. Syirkah dibagi dua secara umum. Ada syirkah amlak, kemudian ada syirkah ukut, ya. Jadi syirkah amlak ini itu merupakan persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan barang, ya. Jadi ada dua orang atau lebih yang kemudian melakukan persekutuan, ya, berserikat, ya. Jadi dia berserikat bersama untuk memiliki suatu barang, ya. Nah, syirkah amlak ini, ya, syirkah amlak ini itu dibagi lagi menjadi dua sebetulnya. Ada ijbariyah. Syirkah ini disebut syirkah ijbariyah, yakni syirkah yang kemudian terjadi tanpa adanya kehendak masing-masing pihak. Misalnya persekutuan di antara ahli waris terhadap harta warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian. Ini ijbariyah. Kemudian syirkah ikhtiriyah.
ria. Ya, ikhtiria ini terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang kemudian berserikat. Seperti ketika ada dua orang yang kemudian sepakat berserikat untuk memberi sebuah rumah secara patungan. Ya. Nah, yang berikut ada syirkah ukut. Syirkah ukut inilah yang kemudian banyak macam-macamnya. Ya, ulama kita ada yang membaginya menjadi 5. Ya, bahkan ada syirkah inan, syirkah muafadah, syirkah abdan, syirkah wujuh, dan syirkah mudharabah. Ya, syirkah inan ini yang kemudian paling banyak digunakan dalam kegiatan-kegiatan apa istilahnya ketika ingin mengelola usaha, ya, di mana disebutkan bahwa syirkah ukut ini perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Ya, makanya tadi dibagi lagi beberapa kategori. Ya, teman sekalian, dalam prakteknya ternyata syirkah ini mengalami perkembangan, ya, mengalami perkembangan. Sebetulnya syirkah yang menjadi praktek dalam dunia perbankan itu atau dunia keuangan itu mengalami perkembangan akibat banyaknya protes terhadap beberapa akad, ya, yang kemudian dikhawatirkan mengandung unsur ribawi. Ya, misalnya akad murabahah ini dalam akad jual beli. Ya, nah maka muncullah istilah syirkah musyarakah mutanakisah MMQ, ya, yang atau istilah lainnya diminishing partnership. MMQ ini merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Ini masuk dalam kategori syirkah amlak, ya, di mana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lainnya bertambah hak kepemilikannya. Ya, misalnya orang yang kemudian ingin memiliki kendaraan atau rumah misalnya. Dia punya modal atau uang hanya 50 juta sedangkan harga kendaraan atau rumah misalnya harganya 200 juta, berarti dia harus cari orang yang punya modal 150 juta supaya bisa sama-sama membeli kendaraan atau rumah tersebut. Nah, di ujung daripada pembelian itu, perserikatan itu adalah jatuh kepada si A yang punya modal hanya 50 juta tadi. Jadi mereka berserikat untuk membeli barang tersebut. Lalu kemudian dalam prakteknya setiap bulan dana dari pihak yang memiliki modal yang besar tadi itu dikembalikan secara beransur-ansur, ya, secara beransur-ansur sedikit demi sedikit, akhirnya nantinya terlunasi. Nah, memang disinilah yang kemudian yang namanya bisnis, usaha itu pasti tidak ada orang yang mau rugi. Makanya biasanya kalau misalnya pihak lembaga keuangan itu akan menghitung kira-kira berapa keuntungan yang bisa dia peroleh dengan dana tersebut. Maka pihak A tadi akan mengembalikan pokok plus keuntungan yang diharapkan dari pihak B misalnya yang ditemani tadi berserikat. Baik, yang berikut adalah mudharabah. Ya. Nah, mudharabah ini akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pemilik dana. Ini menurut PSAK nomor 105 tentang pencatatan mudharabah atau akuntansi mudharabah. Jadi mudharabah ini sebetulnya ada sohibul mal dan mudharib, ya. Ada sohibul mal yang kemudian meminjamkan uang, memberikan uang kepada orang yang ingin berusaha. Kemudian ada orang yang punya usaha, punya skill untuk kemudian yang ingin mengelolanya. Bisa dilihat dalam skema, ya. Skema ini jelas, ya. Ini adalah sohibul mal dan ini adalah mudharib yang punya skill. Ini punya modal. Misalnya 100% modal ini diserahkan kepada
mudharib ya, yang punya skill untuk kemudian mengelola usaha. Nah, mereka berakad mudharabah namanya. Nah, adapun nantinya keuntungan dari modal yang ditanggung oleh pemodal diberikan kepada pengelola ini, itu keuntungannya dibagi. Nah, ini nisbahnya 50-50, bisa juga 40-60 atau 70-30. Ya, tergantung kesepakatan. Nah, setiap bulannya eh, pemilik modal ini, sahibul mal ini akan mendapatkan modal beserta keuntungan yang dikembalikan oleh eh, mudharib ini kepada sahibul mal. Ya, nah taruhlah tadi contoh misalnya eh, pemilik usaha ini yang disebut sebagai mudharib juga ini mengembalikan uang sebesar 15 juta misalnya per bulan. Berarti misalnya dalam jangka waktu 10 bulan ya, modalnya diberikan kepada mudharib ini ada 150, berarti 15 juta per bulan dikembalikan. Ditambah keuntungan. Tergantung keuntungannya, ini akan dibagi sesuai dengan porsi kesepakatan ya. Nah, kalau misalnya terjadi ini, kalau untung, kalau misalnya terjadi rugi, maka kerugian itu ditanggung oleh pemodal ya. Pemodal kalau menurut PSAK tadi. Nah, tapi semua harus jelas dalam akte akadnya ya, dalam akte akad yang dibuat. Nah, apa yang dalam mudharabah ini itu ada dua jenis ya, ada mutlaqah, ada muqayyadah. Ya, mudharabah mutlaqah ini tanpa syarat, dan muqayyadah itu penyerahan modal dengan syarat tertentu ya. Jadi kalau misalnya ada di pemodal ini memberikan modalnya, itu dia bisa saja memberikan modal dengan tidak mempersyaratkan. Jadi tergantung pengelola mau gunakan untuk usaha apa. Ya, kalau misalnya muqayyadah, maka modal itu hanya boleh misalnya dipakai untuk kemudian kegiatan apa. Contoh misalnya bisnis retail, hanya untuk bisnis properti, contoh ya. Jadi bank ataukah misalnya lembaga keuangan ketika ingin menyalurkan dana itu tidak boleh untuk kemudian kegiatan-kegiatan lain, atau misalnya sahibul mal mudharib itu hanya boleh melakukan bisnis sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Baik sekalian, mungkin ini sebagai materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.